Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bobotoh yang lagi rame gitu ya, di tengah-tengah bobotoh yang memang sedang mencari pengganti Federico Barba. Nah, ini memang ada satu nama yang mencuat, yaitu Mike van der Horn. Nah, ini apakah benar atau tidak? Nanti di akhir video kita coba kasih kesimpulannya dan persentase berapa persen kira-kira akan bergabung dengan Persib Bandung gitu ya, karena ini pemain cukup ya bisa dibilang cukup senior dan pemain yang memang punya value gitu ya teman-teman. Nah, nanti kita coba bahas satu persatu, ditambah lagi ada teman-teman yang sudah bertanya dan juga yang sudah mengirimkan sapaannya ya, nanti kita bacakan juga insya Allah. Dan yang jelas mungkin pendukung Portugal hari ini sedang merayakan kemenangannya gitu ya, kemenangan besar yang mana ya insya Allah lah gitu ya, yang menjagokan Portugal juara Piala Dunia bisa sedikit terobati, karena Portugal sekarang sudah langsung melejit ke posisi pertama di puncak klasmen di grup gitu ya. Nah, ini ya mudah-mudahan lah kalau memang terbalik, kalau memang Portugal yang dijagokan, tapi tetap kayaknya Spanyol yang juara dunia tahun ini gitu ya teman-teman. Aduh, ngarep mah tananawan gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung bahas mengenai Persib Bandung saja. Yang pertama ada back namanya Mike van der Horn yang memang dirumuskan ke Persib Bandung, yang sedang rame di tengah-tengah teman-teman boboto semua. Sebetulnya ini juga kita sudah tahu ya kurang lebih 2-3 hari yang lalu, tapi saya pikir melihat dulu nih situasi dan kondisinya bagaimana gitu ya. Ternyata ya oke lah, kita juga coba ngasih sedikit referensi ke teman-teman bobotoh gitu ya, biar kan kalau yang memang mendekati mah bunga gitu ya, tapi kalau yang kira-kira menjauh, nah ini juga kita kasih sedikit clue-nya gitu ya, biar teman-teman nggak penasaran nantinya. Makanya sampai selesai ditonton, kita akan kasih persentase berapa persen gabung dengan Persib Bandung. Namun sebelumnya ya ini juga kita harus cari benang birunya teman-teman. Seperti biasa, kenapa sampai dengan dirumuskan ke Persib Bandung? Ini jauh-jauh gitu ya, pemain Eropa dirumuskan ke Persib Bandung. Yang pertama teman-teman, untuk back tengah kita memang sudah ditinggalkan Federico Barba, yang mana Federico Barba ini kan ya dia punya nama gitu ya, dia juga bergabung dengan tim-tim yang bisa dibilang ya oke gitu ya, timnya juga bukan tim-tim bawah gitu ya, yang mana ya oke, kalau memang penggantinya Barba ini ya harus minimal sepadan atau bahkan lebih gitu ya. Nah, ketika Barba keluar atau ketika memang sudah fix gitu ya Barba tidak bersama Persib Bandung lagi, oke, jadi untuk Persib Bandung ya harus cepat mengganti Federico Barba ini gitu ya. Nah, salah satunya itu teman-teman. Jadi di sini rumors mulai berdatangan bahwa back tengah diganti back tengah, asing diganti oleh asing. Ya, muncullah nama Mike van der Horn ini, yang mana back pertama nih yang dirumorskan ke Persib Bandung gitu ya. Back tengah pertama yang dirumorskan ke Persib Bandung. Kalau versi kita gitu ya teman-teman, mungkin yang di luaran mah setiap posisi ada gitu ya rumorsnya, tapi nggak akan masuk semua ke kita teman-teman. Kita juga harus cari referensi yang menguatkan itu gitu ya, nggak semua rumors bisa kita percaya. Namun ya karena ini sedang berkembang di tengah-tengah boboto, kenapa nama Mike van der Horn ini sampai dengan naik mencuat namanya? Yang pertama itu setelah kepergian Federico Barba dari Persib Bandung, Persib memang membutuhkan seorang back tengah untuk musim depan gitu ya, untuk menyambut 4 kompetisi. Nah, ini juga memang asing ya pasti diganti oleh asing lagi, karena sangat rawan jika kuota asing diganti oleh kuota lokal gitu ya. Jadi asing diganti asing. Nah, asing ini yang kedua untuk clue-nya adalah
Kang Adit pernah mengatakan bahwa ya kemungkinan akan ada pemain dari Belanda lagi. Nah, dari Belanda teman-teman, Mike van der Horn ini pemain asal Belanda gitu ya. Pemain asal Belanda, namun usianya cukup senior, 33 tahun, tapi di balik usia yang senior ini dia mempunyai pengalaman di tim-tim yang memang bagus teman-teman. Dari awal musim juga kan sudah di FC Utrecht yang juniornya gitu ya. Lalu juga kebanyakan memang di Eropa semua bermainnya, di Liga Inggris juga di Swansea, lalu juga di Liga Jerman gitu ya. Terakhir ya memang habis kontraknya di akhir bulan Juni 2026 ini katanya gitu ya. Jadi masih ada kurang lebih 1 minggu lagi sampai kontraknya selesai. Nah, jadi sudah bisa gitu ya ngomongin kontrak dengan klub lain. Masalahnya teman-teman, apakah memang pilihannya ke Persib? Nah, ini kita coba cari indikasinya dulu. Persib membutuhkan biasanya bek tengah itu Anu Jarangkung, teman-teman gitu ya. Untuk Mike kita panggilnya Mike aja lah. Si Mike ini memang cukup tinggi, 190 cm, katanya tinggi badannya lumayan. Kalau buat bek mah bisa jadi menara kembar dengan Matri Kandi lagi musim depan. Ya itulah pokoknya. Ya kalau udah tahu udah ya, berarti Mati Kandi musim depan tetap stay dengan Persib Bandung, pokoknya nama gitu. Jadi kalau pasan saya ya udah Mati Kandi mah sudah dengan Persib Bandung lah musim depan ya. Jadi bisa menjadi menara kembar lagi kayak dulu zamannya Nick dengan Alberto gitu ya. Nah, ini bisa insya Allah kalau memang tadinya kan kalau si Mike van der Horn ini jadi ke Persib Bandung. Nah, ini dengan tinggi badan 190 cm oke lah untuk biasanya Persib kan merekrut pemain tinggi. Namun untuk ya harganya juga ini saya pikir kalau memang secara fair ya nunggu kontraknya habis saja akhir bulan ini gitu ya. Jadi free transfer, sehingga kalau melihat dari market value yang ada di transfer market saat ini untuk Mike van der Horn ini sekitar 13, berapa M ya, 14 M lah gitu ya. Ya kalau free transfer mah bisa kurang dari itulah teman-teman gitu ya. Tergantung nego-nego dan apa yang ditawarkan oleh manajemen Persib Bandung, biasanya begitu. Kalau memang untuk menarik mah, ayo kita main di Asia, ayo kita main di sini, di situ dan lain sebagainya. Nanti kalau setiap menang dikasih bonus apalah gitu ya. Nah, ini tergantung nego-nego tipisnya teman-teman. Nah, kalau memang misalkan bergabung gitu ya, kalau dilihat dari indikasi yang lain ya, Persib juga tentu saja kalau kedatangan pemain Belanda ini tidak akan susah untuk adaptasinya. Kalau saya menjadi tim analis gitu ya, bukan kandinya ya pun di belakang sudah gini-gini aja, bukan, tenang. Jadi kalau misalkan saya jadi tim analis, itu saya akan ngecek dulu heat map dia berapa. Jadi setiap pergerakan dia tuh bagaimana, mobile atau tidak. Lalu dari segi adaptasinya gitu ya, setiap dia pindah klub berapa lama dia baru bisa menampilkan permainan terbaiknya gitu ya. Itu semua dicek teman-teman. Jadi bukan berarti membeli pemain ini bagus atau pemain terkenal beli, enggak kan. Ini Kang Adit juga kemarin teman-teman baru bilang kita tidak akan membeli pemain yang asal-asalan, karena kan musim depan berat dan juga kita punya misi tertentu atau punya target tersendiri. Jadi kita tidak akan asal membeli pemainnya itu. Makanya tim scoutingnya, tim analisnya juga memang bekerja sangat keras gitu ya untuk manajemen Persib Bandung. Nah, ini yang mana kalau kami menjadi atau saya lah jadi tim analis, tentu melihat itu beberapa hal yang tidak dilihat oleh publik gitu ya. Kalau masalah harga mah ya mungkin berpengaruh juga, tapi kalau memang pemainnya sangat diinginkan, apalagi free transfer, nah ini kesukaan Persib pisan gitu ya teman-teman. Jadi ya kita tunggu sajalah untuk di akhir video ini apakah persentasenya oke atau tidak. Nah, ini juga teman-teman sebelum ke situ
pernah mungkin mendengar juga musim kemarin Persib sebetulnya sebelum mendatangkan Barba, sebelum mendatangkan Matricardi atau Patricio Matricardi ini, Persib pernah dirumuskan mendatangkan Gabriel Mutombo yang mana back asal Prancis gitu ya, yang bermain di Ratchaburi FC Liga Thailand. Nah, akhirnya kan waktu kemarin kita di ACL 2 juga kita melihat langsung Mutombo ini ya cukup oke, lumayan gitu ya mainnya. Nah, itulah back yang memang awal musim kemarin dirumuskan ke Persib Bandung, tapi akhirnya kenapa manajemen memilih Matricardi dan juga dan juga Barba sebetulnya tidak salah ya, alhamdulillah kita juga jadi juara gitu ya. Namun ya Mutombo akhirnya katanya akan bergabung dengan Liga 1 yang lainnya teman-teman di musim depan gitu ya, kabarnya ke Bali United. Nah, ini juga sebetulnya kalau memang jadi musim kemarin itu Mutombo udah ke Persib Bandung, tapi ya pertimbangan yang lain kan waktu musim kemarin tuh mungkin teman-teman lupa, kita ingatkan lagi untuk sektor back itu katanya ada 5 pilihan. Nah, 5 pilihan ini siapa aja, mungkin diantaranya dari 5 ini tuh ada nama Barba, Matricardi, Mutombo dan yang lainnya gitu ya. Ada juga yang back dari Kroasia, tapi akhirnya yang diambil yaitu Boyan Hodak karena ingin pemain jadi dan berpengalaman gitu ya, makanya diambil ya Barba pertama. Dan Boyan juga menginginkan pemain yang tinggi, yaitu diambil Matricardi. Nah, ini sebetulnya Mutombo juga tinggi teman-teman, 1,91 cm gitu ya, tapi ya mungkin ada pertimbangan lain yang mana ya sudah gitu ya, nggak jadi, yang akhirnya Mutombo musim ini atau musim depan akan ke Liga 1 katanya bergabung dengan Bali United. Benar atau tidaknya kita lihat nanti teman-teman, tapi yang jelas untuk kesimpulannya adalah Mike van der Hoorn ini ya belum tentu teman-teman bergabung dengan Persib Bandung. Persentasenya adalah 45% gitu ya. 45% kemungkinan ya bisa gitu ya ke Persib Bandung, tapi 65% bisa membela untuk tim yang lain karena Rumors mengatakan yang terbaru memilih tim dari Siprus katanya. Nah, ini juga kita bisa melihat teman-teman, untuk pemain Belanda itu biasanya kan mencari referensinya kalau tidak melalui agen, referensi melalui pemain Belanda yang mungkin punya pengalaman gitu ya. Agen-agennya ini nyari pengalaman juga. Nah, kalau untuk yang biasa bermain di Eropa, lebih memilih Eropa kalau memang masih ada yang minat gitu ya. Dan kalaupun ya gimana ya, kalau memilih yang di tim Eropa juga ya itu mah hak dia sebetulnya karena kan free agent. Tapi kalau Persib memang menginginkan harusnya memang fight gitu ya, fight bahwa ya ini free agent gitu ya, sudah tidak perlu menebus membeli pemain ini mengeluarkan uang banyak, tapi ya tinggal nego-nego kalau memang mau. Kalau Coach Igor ini memang sepemikiran dengan Boyan Hodak, ingin pemain yang jadi, ingin pemain yang memang mempunyai banyak pengalaman, ya oke lah gitu ya untuk Mike van der Hoorn ini, karena ya tim-tim yang dia bela juga tim-tim besar, apalagi ya alumni Liga Belanda dan alumni Liga Inggris juga gitu ya. Namun kalau memang ya mencari pemain yang untuk prospek, kan manajemen juga pasti ngasih ide dan masukan gitu ya. Carilah pemain-pemain yang mungkin bisa diproyeksikan di kontrak jangka panjang gitu ya, dan untuk kedepannya juga. Nah, mungkin Coach Igor juga masih mencari-cari gitu. Nah, untuk persentasenya ya saya pikir Mike van der Hoorn ini 45% bisa bergabung dengan Persib Bandung, atau 65% ya tidak jadi bergabung dengan Persib Bandung. Ingat teman-teman, ini namanya rumors, berarti bukan jika memang pemain itu gagal, bukan berarti Persib tidak bisa melobi gitu ya. Ya bisa jadi ya memang tidak ada tawaran ke pemain tersebut. Ini namanya hanya rumors. Tapi dari katakanlah untuk satu posisi dari 5 rumors biasanya 1 yang benar. Tapi kalau untuk back tengah ini ya baru masuk nama Mike van der Hoorn ini teman-teman, untuk menggantikan Federico Barba. Jadi masih ada banyak rumors mungkin di luaran sana, tapi kita coba lihat dulu saja gitu ya. Nanti yang bisikannya paling dekat siapa kita kabarin teman-teman gitu. Mungkin untuk sekilas mengenai Mike van der Hoorn yang dirumorkan ke Persib Bandung. Baik
jangkung pengganti Federico Barba. Jadi persentasenya hanya 45%. Artinya apa? Ya artinya ya masih jauh ke 85% gitu ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan. Dan di sini juga ada beberapa pernyataan teman-teman yang memang sudah dituliskan oleh Bobotoh di video kemarin. Yang pertama kita bacakan saja. Dewangga mirip jeung Kakang defensif fullback crossing jeung first touch na kurang alus jeung standar ayeuna mah. Jang standar ayeuna mah jadikeun sebek kurang jangkung, jadikeun DM geus teu make DM murni ayeuna mah. Ini mah pernyataan, yaitu mah bebas gitu ya, namanya supporter Bobotoh itu mah bebas ngasih saran pendapat asal tidak tidak ke arah caci makian gitu ya. Kalau untuk kritik saran itu mah bagus teman-teman. Jadi ya ini juga punya pandangan sendiri gitu ya. Jadi Bobotoh mah harus kritis asal tidak anarkis, itu saja. Ya ya memang banyak juga yang berpendapat seperti itu. Tapi yang lebih mengetahui ya tim pelatih gitu ya, tim pelatih, manajemen yang mungkin sudah ada evaluasi. Lalu selanjutnya, nah Kang eta sanes Kang eta band FIFA pas Luis Milla gancang beres Ari jeung Sato ayeuna asal hila. Iya, kalau dengan Luis Milla dulu kemungkinan kan yang membawa Haji Umuh dan Pak Glenn gitu ya untuk membawa Luis Milla ke Persib Bandung. Jadi kalaupun ada permasalahan yang belum selesai, ya mungkin langsung ngocor gitu ya dari dana pribadi beresin, karena itu juga pasti sepengetahuan Wahaji dan juga sepengetahuan ya dari Pak Glenn Sugita gitu ya kalau masalah Luis Milla. Nah kalau untuk masalah Daisuke Sato ini kan sudah dibilang sama Wahaji Umuh bahwa tidak ada tembusan ke kami, tidak ada tembusan ke Pak Glenn gitu ya. Jadi ya anak buah ini yang memang teledor gitu mengurus ya apa ya terminate dari Daisuke Sato ini. Jadi ya udah gitu, mungkin Haji Umuh juga dengan Pak Glenn ini tidak mau tahu gitu, yang harus mengurusi ya anak buahnya gitu ya. Jadi ya sudah gitu ya, sekarang mungkin lagi pontang-panting ini nyari dulu berkas-berkas yang memang bukti-bukti dan lain sebagainya teman-teman. Jadi berbeda gitu ya, berbeda konteks antara Luis Milla dan Sato untuk penyelesaiannya teman-teman. Jadi ya sabar aja lah, kita juga sampai detik ini menunggu dan ngecek masih di ban FIFA. Ya mudah-mudahan di akhir bulan ini sudah selesai semuanya ya. Lalu juga apa ini teh, yang terakhir aja ya, kok hatur nuhun bisa Kang tapi wilujeng sumping nggak bisa, kumaha asa aya liuran Kang. Kalau hatur nuhun bisa, katanya wilujeng sumping nggak bisa, kan ini memang sudah peraturannya seperti itu, yang sudah kewenangannya ya memang. Kalau rekrut pemain kita bisa teman-teman gitu ya, tapi belum bisa di wilujeng sumpingkan karena ya masih menghormati proses ban FIFA ini gitu ya. Kalau wilujeng sumping kan berarti otomatis pemain itu sudah sign kontrak dengan Persib Bandung, sudah pasti akan bermain dengan Persib Bandung dan sudah pasti akan didaftarkan gitu ya ke I-League dan juga sampai ke PSSI dan berkasnya sampai ke FIFA untuk disahkan. Nah masalahnya teman-teman ya sekarang kan Persib di band itu belum bisa mendaftarkan pemain. Jadi yang ada ya bisa cuma hatur nuhun dulu, pemain dipinjamkan atau ya nego-nego, tapi belum bisa diumumkan, itu saja sebetulnya. Jadi kalau wilujeng sumping mah masih harus menunggu waktu, tapi kalau hatur nuhun ya sudah bisa dilakukan kapanpun gitu ya teman-teman. Makanya sekarang banyak hatur nuhun ya sambil nunggu ban FIFA ini dicabut baru langsung kita dijebretkan gitu ya wilujeng sumpingnya di antosan wae. Itu mungkin teman-teman sedikit pertanyaan yang dari teman-teman Bobotoh. Karena mungkin waktunya sudah lumayan panjang, insya Allah di video selanjutnya kita bacakan teman-teman yang ingin disapa gitu ya. Itu mungkin yang hari ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru juga. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.